Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Marta Dian Firmana, NIM 1924 1010 3039, akan mempresentasikan tugas dari desain analisa algoritma pada minggu ke-11. Jadi di sini saya menjawab soalnya itu langsung di dalam soal yang telah diberikan. Jadi setelah soal ini saya langsung menjawab di bawahnya. Langsung saja untuk soal yang A, nomor 1, yaitu buat bahan rekursif untuk misteri B1 sampai N, Y dengan B2, 2, 2, 4, dan Y sama dengan 2. Berapakah outputnya? Jadi algoritma misteri ini menerima inputan B yaitu array dan bilangan Y. Kebetulan di sini saya telah membuat codingannya. Jadi untuk mempermudah saja untuk biar bisa dieksekusi. Jadi algoritma ini menerima array B dan Y. Untuk B ini adalah array. Untuk yang pertama ini N len B, yaitu untuk mengecek apakah untuk mengecek berapa data yang ada di dalam array B. Kemudian if N sama dengan 1, apabila ada data di dalam array ini terdapat satu data, maka akan masuk ke kondisi ini. Untuk yang pertama if untuk B N sama N-1, jadi di Python ini dimulai dari 0, maka apabila N ini 1, maka data itu pada indeks ke 0. Dicek apakah sama dengan Y, apabila sama akan mereturn 1. Apabila tidak mereturn 0, untuk masuk yang else, ini F Bn-1 dicek apakah data terakhir pada indeks terakhir pada array B ini apakah sama dengan Y. Apabila sama, maka akan mereturn misteri array dikurangi 1, Y, kemudian plus 1. Untuk yang else tidak di plus 1. Langsung saya run saja. Ini mereturn nilai mereturn nilai 3. Kemudian untuk pohon rekursifnya seperti ini, 2, 2, 2, 4, apakah ini mohon maaf, ini saya salah tulis sepertinya. Jadi ini saya salah tulis, ini sebenarnya misteri ya. Ini misteri. Langsung saja, ini sebenarnya misteri. Kemudian untuk pada baris pertama ini dicek apakah 4 itu sama dengan 2. Ternyata tidak sama dengan 2. Kemudian dipanggil lagi pada else, kemudian else. Kemudian masuk ke baris 2 ini, 2 ternyata sama dengan 2. 2 sama dengan 2, maka masuk ke else, terus masuk if yang ini. Jadi di plus 1. Kemudian sampai terakhir 2 sama dengan 2. Jadi mereturn 1, masuk ke base case. Kemudian eksekusi, setelah dibanding eksekusi akan menghasilkan 3. Seperti sama yang telah dieksekusi tadi. Kemudian nomor 2, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma misteri ini. Jadi algoritma misteri ini
mengecek apakah berapakah nilai yang sama atau bilangan yang sama pada array pada inputan B, apakah sama dengan inputan yang kedua yaitu Y. Jadi karena Y ini inputnya 2, jadi berapakah nilai 2 yang ada dalam array B. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metriknya yaitu N. Jadi N ini mewakili banyaknya array yang ada dalam array B ini. Jadi semakin banyak N, maka akan semakin banyak, semakin berat eksekusi dari programnya. Kemudian yang nomor 4, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation-nya untuk menentukan Cn. Jadi recurrence relation-nya seperti ini. Untuk Cn ini dinyatakan banyaknya eksekusi basic operation Cn. Untuk satu ini jadi untuk setiap pemanggilan algoritma ini pasti akan ada satu, karena setiap pemanggilan itu ditambah satu. Namun karena setelah tadi dipanggil mereturn algoritmanya sendiri, jadi mereturn algoritmanya ini, tetapi N-nya itu dikurangi dengan 1. Untuk C1 sama dengan 1 ini, apabila algoritma ini dipanggil, akan langsung masuk ke dalam if ini akan masuk ke dalam if, yaitu pada base case, jadi akan mereturn 1. Kemudian untuk persamaan langsungnya, jadi Cn1 plus Cn-1, ini kemudian Cn-1 ini dijabarkan menjadi 1 plus Cn-2 sampai ketemu Cn sama dengan I plus Cn-I. Kemudian C1 itu sama dengan Cn-I. Jadi 1 ini sama dengan N-I. Kemudian dipindah ruaskan I sama dengan N-1. Setelah itu dimasukkan ke dalam Cn sama dengan 1 plus Cn-1, dioperasikan menjadi Cn sama dengan N. Kemudian yang nomor 6, menyatakan jawaban nomor 5 dalam Fn, Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn dengan jawaban melalui metode formal dan limit. Untuk yang pertama ini Big O. Big O saya notasikan O sama dengan Big O sama dengan Big O Fn. Jadi Fn dimisalkan dengan n kuadrat, yaitu algoritma kuadratik apa ya? Ya seperti itu. Kemudian untuk n ini elemen Big O n kuadrat. Kemudian untuk metode formal itu n kurang atau sama dengan n kuadrat. Jadi untuk kurang atau sama dengan ini memang ketentuan dari memang dari Big O-nya. Jadi seperti ini. Untuk diceknya itu kurang atau sama dengan, kemudian dicek 1 kurang dari atau sama dengan n. Jadi ini bernilai benar untuk metode formalnya. Kemudian metode limit itu yang seperti ini. Limit n
n mendekati tak hingga n per n kuadrat untuk Fn sama dengan n per n kuadrat sama. Jadi ini disederhanakan menjadi 1 per n. Karena n mendekati tak hingga, maka akan 1 per tak hingga sama dengan L. Jadi nilai apapun apabila dibagi dengan tak hingga, maka akan menghasilkan nilai 0. Jadi di sini tuh masuk ke dalam case yang ini, jika L sama dengan 0, maka Fn elemen big O Gn, dan Gn bukan elemen dari big O Fn. Seperti ini. Kemudian untuk yang omega, jadi Gn ini dimisalkan dengan n kuadrat sama kayak yang atas tadi. Untuk n elemen omega n kuadrat. Untuk metode formalnya pengecekannya itu seperti ini, menggunakan lebih dari sama dengan, mohon maaf ini keliru tandanya. Jadi ini menghasilkan nilai yang salah karena 1 tidak bukan lebih besar dari n. Kemudian untuk limitnya, metode limit, jadi seperti ini, seperti kayak yang atas tadi menggunakan Fn per Gn, tapi ini dibalik ya, karena ini menggunakan Gn, karena yang atas tadi menggunakan Fn. Jadi untuk yang ini tidak saya tulis, sebenarnya limit n mendekati tak hingga Gn per Fn. Karena hasilnya 0, maka akan menghasilkan Fn seperti ini. Ini untuk tandanya kebalik juga ini. Jadi untuk yang atas sebenarnya ini elemen karena ini menggunakan Gn per Fn. Kemudian yang bawah ini sebenarnya bukan elemen. Kemudian yang atas ini sebenarnya elemen, jadi kebalik ini. Tidak sama dengan ini, karena ini menggunakan Fn permisalannya. Kemudian yang theta, ini dimisalkan juga menggunakan Hn, permisalan n sama dengan Hn sama dengan n kuadrat. Untuk n theta n kuadrat. Untuk metode formalnya ini salah juga ya. Jadi ini mengembalikan nilai salah karena 1 tidak sama dengan n. Kemudian untuk metode limit, karena ini menghasilkan nilai 0, maka akan mendapatkan nilai seperti ini. Fn di sini adalah Hn. Hn sama dengan Hn adalah elemen big O Fn, dan Hn bukan elemen theta Fn. Kemudian yang nomor 2, buat fungsi rekursif apakah ini. Jadi saya telah membuat fungsi rekursifnya juga. Saya buat codingannya, kemudian langsung saya run saja untuk mendapatkan nilai berapa. Nilainya itu 10, menghasilkan nilai 10. Jadi untuk soal yang pertama itu buat pohon rekursif untuk algoritma ini. Jadi
seperti ini dikurangi apa, arraynya dikurangi 1 setiap dipanggil algoritmanya, kemudian di plus dengan angka yang dikurangi tadi. Jadi menghasilkan nilai 10. 4 plus 2 plus 2, kemudian plus 2. Nah, untuk penjelasannya, untuk yang nomor 2 ini jelaskan apa yang dicari algoritma ini. Jadi algoritma ini mencari berapakah jumlah nilai dari jumlah bilangan dalam suatu array. Jadi untuk yang pertama ini, apabila n ini n untuk mencari panjang datanya, apabila datanya cuma 1 akan mereturn data itu tadi, apabila tidak maka akan mereturn memanggil algoritma tadi dengan menambah bilangan yang paling terakhir pada data tersebut, pada array tersebut. Kemudian tentukan metrik. Nomor 3, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jadi ukuran metriknya adalah n. Jadi semakin banyak nilai n sebagai panjang atau banyaknya data dalam array A, semakin banyak nilai dalam array tersebut akan semakin berat algoritma ini dieksekusi. Kemudian untuk banyaknya eksekusi, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk inputan ukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recursive relation-nya. Jadi ini sama seperti yang atas tadi. Yang nomor pertama, jadi untuk Cn ini adalah Cn banyaknya eksekusi basic operation-nya. Untuk 1 ini sebagai apabila array itu dipanggil maka akan pasti ada 1 kali node yang dihasilkan. Kemudian 1 plus Cn-1, Cn-1 ini karena arraynya dipanggil kembali dengan ukuran n itu dikurangi 1. Untuk penjelasannya kurang lebih sama ya. Untuk yang nomor 5 ini sama juga seperti yang atas tadi. Jadi dicek Cn-1 dijabarkan sehingga menghasilkan nilai ini. Kemudian C1 sama dengan Cn-1, 1 sama dengan N-1, I-nya dipindah ruaskan menjadi I sama dengan N-1, kemudian Cn ditemukan N. Kemudian nomor 6 nyatakan jawaban nomor 5 dalam dalam omega Gn, Anda bebas menggunakan nilai Gn. Buktikan jawaban Anda menggunakan melalui metode formal. Oh, ini cuma salah satu berarti ya. Ini saya buat semua. Ini dimisalkan seperti yang atas tadi, dimisalkan dengan n kuadrat. Kemudian menggunakan limit n mendekati tak hingga sehingga menghasilkan nilai 0. Kemudian menghasilkan Fn elemen dari omega omega Gn, elemen dari omega Gn, kemudian Gn bukan elemen dari omega Fn. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.